Oke, kok bagus sekali sih kelihatannya ini. Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, harusnya kalau udah sarapan tuh lebih siap ya, dan lebih semangat untuk diri belajar. Nah gini aja, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 hore. Oke, paham? Oke, kita coba ya. Selamat semuanya. Pagi, 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 hore. Selamat semuanya. Pagi, Pagi, hore. Kalau seperti ini lebih semangat dan siap untuk belajarnya. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, coba deh perhatikan di sekeliling kalian. Masih ada sampah atau tidak nih? Ayo coba perhatikan. Itu kayaknya di sampingnya Agus masih ada sampah, bisa dipungut dulu dan dibawa keluar. Oke, nah kalau sudah bersih seperti ini, kita lebih nyaman untuk mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, namun sebelum itu, coba Agus bisa pimpin doa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih Agus. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Bayu hadir, Dewi, Hadir. Agus, Hadir. Ayu, Hadir. Arya, Hadir. Rina, Hadir. Bagus, Hadir. Astari, Hadir. Anya, Hadir. Bagas. Oke, Hadir. ada semua ya, bagus sekali. Nah, ada yang masih ingat tidak kita minggu lalu membahas tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Oke, Anya, coba. Benda-benda di Benar sekitar sekali, kita kita. membahas mengenai benda-benda di sekitar kita. Nah, mungkin masih ada yang bisa menyebutkan nggak nih contoh dari benda-benda di sekitar kita itu apa aja? Ayo, ada yang bisa menyebutkan kembali? Oke, Ayu. Meja, Bu. Ya, benar sekali, itu meja merupakan salah satu benda di sekitar kita. Nah, selain itu, seperti yang sudah dikatakan Ayu tadi, meja itu memiliki wujud bendanya tersendiri. Nah, mungkin ada yang sudah membaca materi terlebih dahulu, kita memiliki atau kita mengenal 3 wujud benda. Ada yang tahu tidak? Belum tahu? Oke, jadi 3 wujud benda itu diantaranya adalah padat, cair, dan juga gas. Nah, jadi ibu berikan contoh. Nah, contohnya seperti meja yang disebutkan Ayu tadi. Coba kalian tekan meja di depan kalian. Bagaimana rasanya? Keras, Bu. Keras bukan? Ya, jadi keras merupakan salah satu ciri dari wujud benda padat. Ya, jadi meja merupakan salah satu wujud dari benda padat. Nah, jadi tujuan kita belajar kali ini adalah agar kita dapat membedakan wujud-wujud benda di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mulai pembelajaran kita kali ini. Adik-adik bisa simak materi yang Ibu berikan tadi. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai wujud-wujud benda. Namun tidak sampai di sana lagi, kita akan menelisik atau mengulas lebih dalam terkait sifat, contoh, dan juga ciri-ciri dari wujud benda tersebut. Nah, jadi untuk mengawali pembicaraan atau pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang tahu nggak arti dari kata wujud itu apa sih? Apa sih itu wujud? Ada yang tahu nggak? Ayo coba berikan pendapatnya. Ada yang mau? Oke, jadi gini, wujud itu merupakan rupa atau bentuk. Jadi secara sederhana, wujud benda padat. Bagaimana sih rupa atau bentuk dari wujud benda padat? Dari benda padat itu, dari benda cair, dan juga benda gas itu. Bagaimana sih rupa dan bentuknya? Jadi secara sederhana, pengertian dari wujud benda itu seperti itu. Nah, mungkin dari pengertian secara singkat itu, mungkin sudah ada yang bisa memberikan pendapatnya. Jika Ibu bertanya bagaimana sih wujud benda cair itu? Bagaimana sih wujud atau rupa atau bentuk dari benda cair? Ada yang tahu? Ayo coba nih, nggak apa-apa, salah. Oke, Agus. Bentuknya cair, Bu. Cair, dia benar sekali. Jadi rupa atau bentuk atau wujud dari benda cair itu adalah ya berupa cair gitu. Nah, jadi ada macam-macam contoh dari 3 wujud benda itu. Misalkan contoh dari benda padat itu ada kayu, meja, kemudian papan tulis, spidol, kursi, dan juga lainnya. Nah, kemudian contoh benda cair apa saja? Contoh benda cair itu seperti air, kemudian sirup, kemudian apa lagi bisa contoh benda cair? Ada yang tahu? Ya, tinta juga termasuk benda cair. Kemudian benda gas. Wujud benda gas. Ada yang tahu nggak contoh dari wujud benda gas itu? Ya, contohnya udara, kemudian
gas di dalam balon itu merupakan salah satu contoh dari 3 wujud benda tersebut, benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga bahwa dari ketiga wujud benda itu, yaitu benda padat, cair, dan juga gas, itu benda gas merupakan salah satu wujud yang memiliki ciri yang unik seperti itu. Maksudnya, jika benda padat dan juga benda cair itu dapat dilihat rupa atau bentuknya, nah berbeda dengan benda gas ini. Benda gas itu tidak bisa dilihat bentuknya atau rupanya itu tidak bisa dilihat, namun tetap bisa dirasakan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa contoh dari benda gas itu adalah seperti udara, gas dalam balon. Nah, jadi hal seperti itu tidak bisa kita lihat rupa atau bentuknya, namun tetap bisa kita rasakan. Nah, jadi itu perlu kalian ingat bahwa ciri-ciri atau sifat dari setiap benda itu berbeda-beda. Nah, jadi dari situ kita sudah mengaitkan sedikit nih dengan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat dari wujud-wujud benda itu sendiri. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa sifat benda gas itu tidak dapat terlihat, itu sifat utamanya, ciri utamanya. Kemudian kalau benda gas itu, sifat atau ciri utamanya itu berupa dia tidak berubah bentuk, namun akan berubah bentuk ketika diberi gaya atau dorongan. Nah, sedangkan benda cair itu dia berubah bentuk sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, jadi itu merupakan beberapa contoh sifat utama dari wujud-wujud benda yang kita pelajari saat ini. Nah, selain itu mungkin ada yang bisa menyebutkan nggak bagaimana sih sifat dari benda gas, padat, dan juga cair selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ada yang bisa? Bagaimana? Oke, Arya, bisa dicoba? Keras, Bu. Oke, benar sekali. Itu merupakan salah satu ciri atau sifat dari benda padat. Kemudian yang lain, ayo. Oh, Anya mau coba, ayo. Untuk memiliki wadah, Bu. Bagus sekali. Yang lain bagaimana? Ayo, Ayu. Berubah bentuk jika diberi gaya. Tepat sekali. Oke, yang lain bagaimana? Bagas? Tidak terlihat, Bu. Oke, kita beri fokus untuk kita semua ya. Nah, sudah bisa menyebutkan ciri-ciri atau sifat dari wujud-wujud benda. Oke, jadi untuk lebih memahami nih kita materi kita pada saat ini, Ibu akan memberikan kegiatan yang menyenangkan untuk kalian, yang tentunya bisa meningkatkan pemahaman terkait materi kita saat ini. Jadi permainannya atau peraturannya seperti ini. Nanti Ibu akan menyebutkan beberapa soal. Ibu akan buatkan tabel seperti ini. Nah, jadi siapapun yang bisa atau lebih dulu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan poin di tabel ini. Nah, nanti siapa poin yang terbanyak itu tentunya akan mendapat reward dari Ibu di akhir pembelajaran kita. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 contoh dari wujud benda padat? Ayo, siapa? Oke, Arya duluan ya. Apa saja, Arya? Meja, kursi, spidol. Oke, benar sekali. Ibu berikan poin 1 untuk Arya. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri atau sifat dari benda padat? Ayo. Siapa? Berpikir dulu. Ayo, siapa? Oke, ayo. Apa? Berubah bentuk jika diberi gaya, Bu. Benar sekali. Ibu berikan poin 1 juga untuk Ayu. Ayo, yang lain masih Ibu ada pertanyaan lainnya. Ada yang bisa menyebutkan minimal 3 juga contoh dari benda cair. Ayo, siapa? Oke, duluan Agus ya. Apa saja, Agus? Ada air, tinggal juga kecap, Bu. Oke, benar sekali ya. Ibu berikan poin 1 juga untuk Agus. Kemudian soal yang selanjutnya itu, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 juga wujud dari benda gas? Ayo, siapa? Benda gas ini. Benda padat sudah, benda cair sudah, sekarang benda gas. Siapa? Ada yang bisa nih? Oh, Bayu, ayo. Udara, gas di dalam ban dan juga di dalam balon, Bu. Oke, bagus ya. Oke, berikan nilai 1 juga untuk Bayu. Nah, soal yang terakhir. Ayo, soal yang terakhir adalah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu sifat atau ciri wujud benda gas selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ayo, siapa? Ayo.
Oke, Agus lagi. dapat dirasakan. Benar sekali. Jadi poinnya 2 untuk Agus ya. Oke, jadi bisa kita lihat siapa pemenangnya? Oke, Agus, berikan tepuk tangan untuk Agus. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa istilahnya belajar sambil bermain. Kita bisa mengerti materi dan juga bisa lebih menyenangkan pembelajarannya ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Karena tadi kita sudah membahas terkait wujud-wujud benda, namun kita sudah menyinggung sedikit terkait sifat-sifat benda itu sendiri. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian pemahaman lebih jelas lagi terkait sifat-sifat benda itu sendiri. Nah, jadi di sini Ibu sudah mempersiapkan video yang bisa kalian simak terkait sifat-sifat benda tersebut. Silakan. Ayo giat belajar. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Giat Belajar. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sifat-sifat benda. Materi ini untuk siswa kelas 2 SD terdapat di buku tematik tema 2 subtema 1. Di video ini nanti kita juga akan bersama-sama belajar untuk melakukan praktikum sederhana. Seperti apa? Mari kita mulai belajar. Kita baca bacaan berikut ini ya. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Bacaan ini diambil dari buku tematik. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain-lain. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Nah, anak-anak, sifat benda ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Benda yang halus contohnya apa ya? Anak-anak tahu kapas ya? Ya, kapas, kain itu adalah contoh benda yang halus. Kemudian, untuk benda yang kasar, contohnya adalah pasir, ya. Selain itu, permukaan kulit kayu itu juga benda yang kasar. Selanjutnya, benda yang basah, contohnya adalah air. Ya, benar sekali. Kemudian, bentuk benda juga beragam. Kita amati benda-benda yang ada di sekitar kita bermacam-macam bentuknya ya, anak-anak. Nah, benda-benda tersebut ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Benda apa saja yang bentuknya tetap dan benda apa saja yang bentuknya berubah, mari kita pelajari di dalam praktikum atau percobaan. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan sederhana. Yang pertama adalah kelereng. Jika anak-anak tidak mempunyai kelereng, maka bisa digantikan dengan kerikil atau batu kecil ya. Kemudian yang kedua, air. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, sirup. Yang kelima, minyak. Yang keenam, gelas. Dan yang ketujuh adalah botol air mineral. Kemudian, langkah yang kedua, lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk. Nanti kita lakukan percobaan bersama-sama ya. Sekarang anak-anak silakan disiapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Untuk langkah yang terakhir, tuliskan hasil percobaan pada kolom yang disediakan. Nanti setelah percobaan, Ibu Guru akan memberikan kolom yang berisikan hasil percobaan yang anak-anak harus isikan sesuai dengan hasil percobaan. Mari kita mulai melakukan percobaan. Pertama, kita masukkan kelereng atau kerikil ke dalam botol. Kita amati bentuknya, apakah masih tetap ataukah berubah. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Nah, sekarang kita amati
ternyata bentuknya masih tetap ya, masih batu kecil ya. Lalu kita masukkan pensil ke dalam botol ya. Kita lihat ternyata pensilnya tidak berubah bentuk. Lalu pensilnya kita pindahkan ke dalam gelas. Ya, masih sama ya, bentuknya tidak berubah. Ya, Ibu Guru tadi sudah menuangkan air ke dalam teko, ke dalam botol, dan ke dalam gelas. Kita amati saat air di dalam teko, di dalam botol, dan di dalam gelas. Ternyata bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sekarang kita akan menggunakan sirup ya. Sirup kita pindahkan ke dalam botol air mineral. Kita lihat bentuknya ternyata menyerupai botol air mineral. Ya, seperti ini. Lalu, sekarang kita pindahkan sirupnya ke dalam gelas ya. Kita amati bersama-sama. Setelah sirup dipindahkan ke dalam gelas, ternyata bentuknya juga menyerupai gelas. Terakhir, kita akan memindahkan minyak ke dalam botol air mineral. Hati-hati ya anak-anak. Ya, sekarang kita lihat. Setelah minyak dipindahkan ke dalam botol air mineral, ternyata bentuknya juga menyerupai botol air mineral. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam gelas. Kita amati bentuknya. Ya, kita lihat anak-anak, ternyata setelah dipindahkan ke dalam gelas, bentuk minyak juga menyerupai gelas. Ya, anak-anak, kita sudah selesai melakukan pengamatan atau percobaan. Sekarang, isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nomor 1, nama benda kelereng. Bentuk benda tetap atau berubah. Maksudnya di sini, bentuk kelereng tetap atau berubah pada saat dimasukkan ke dalam gelas atau ke dalam botol. Tadi kita masukkan kelereng atau kerikil ya, batu kecil. Ketika dimasukkan ke dalam gelas ataupun botol mineral, maka bentuknya adalah tetap. Benar sekali. Kemudian air. Ketika air dimasukkan ke dalam botol maupun gelas, maka bentuknya berubah ya anak-anak. Ya, bentuk air berubah menyerupai wadahnya. Ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya pun menyerupai gelas. Kita lanjutkan nomor 3. Pensil. Ketika dimasukkan ke dalam botol dan gelas, maka bentuknya tetap. Benar sekali. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4 adalah sirup. Ketika sirup dimasukkan ke dalam botol maupun gelas, bentuknya bagaimana? Berubah. Benar sekali, karena sirup merupakan benda cair. Jadi benda cair ketika dimasukkan ke dalam suatu tempat, maka bentuknya akan menyerupai tempatnya atau wadahnya. Yang terakhir, minyak. Ya, minyak ini juga merupakan benda cair, sama seperti air dan sirup. Maka jika dimasukkan ke dalam tempat atau wadah, maka bentuknya akan berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Baik, mudah sekali ya anak-anak, dan sangat menyenangkan percobaan kita hari ini. Sekarang saatnya kita menuliskan kesimpulan. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah. Ya, jadi anak-anak, dalam praktikum ini kita mendapatkan kesimpulan, yakni benda padat bentuknya tetap dan benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat belajar. Nah, jadi itu dia tadi video terkait sifat-sifat benda. Bagaimana? Menyenangkan videonya? Seru. Ya, karena ibu sengaja memberikan kalian video yang
memang lebih colorful dan juga interaktif untuk di pembelajaran kita kali ini agar lebih mudah matanya ya. Nah, mungkin untuk penghujung kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan sekali lagi mengajak kalian bermain sambil belajar. Nah, tapi peraturannya akan berbeda dari yang sebelumnya. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Di sini kan ada 4 garis bangku, Ibu bagi menjadi 2 saja. Nah, jadi nanti siapa yang bisa menyebutkan dan lebih dulu menjawab pertanyaan dari Ibu itu akan mendapatkan poin juga seperti yang kita lakukan di awal tadi. Oke, bagaimana? Paham? Bagus sekali. Kita langsung saja mulai ya. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan sifat benda minimal 2 dari benda cair? Ayo, siapa? Oke, kelompok yang di sebelah kanan Ibu. Dapat disentuh dan mengikuti wadahnya, Bu. Bagus sekali. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan minimal 2 contoh dari sifat benda gas? Oke, kelompok yang sebelah kiri. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan juga. Bagus sekali. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh dari sifat benda padat, satu contoh sifat benda cair, dan satu contoh sifat benda gas? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Kelompok kanan kiri? Oke, kamu lebih dulu. Keras, mengikuti wadahnya dan tidak terlihat, Aduh, Bu. bagus sekali. Buat Ibu pintar-pintar semua ya. Yuk kita bikin apa kita semua. Oke, jadi sudah terlihat ya. Jadi kelompok kanan yang menang. Oke, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, ayo coba simpulkan. Jadi tadi kita sudah belajar terkait wujud-wujud benda, kemudian sifat dan juga ciri-cirinya, di mana wujud-wujud benda itu ada 3, benda padat, cair, dan juga gas. Di mana contoh benda padat itu ada kayu, meja, kursi, kemudian benda cair itu ada air, tinta, saus, dan benda padat gas itu ada contohnya udara di dalam balon dan juga oksigen yang kita hirup. Oke, bagus sekali ya Ayu. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai wujud-wujud benda, sifat, dan juga ciri-ciri benda tersebut. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum bel berbunyi. Ibu akan berikan sedikit tes untuk kalian. Sedikit saja, itu ada 3 soal. Ibu akan bagikan. Oke, jadi Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu bisa dikumpulkan di meja Ibu, oke? Oke, sudah 10 menit berlalu, silakan kumpulkan. Baik, terima kasih ya adik-adik karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga sangat tertib. Jadi untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi selanjutnya, itu ada di bab 2. Oke, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita tutup kembali dengan doa. Arya, bisa bikin doa? Oke, terima kasih. Jadi selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan.